3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya siswa sekalian? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Hari ini kita kembali dipertemukan dalam pembelajaran matematika. Kelas 10, kita masuk ke materi yang baru, tapi masih tetap bab trigonometri, yaitu aturan sinus. Saya sudah memberikan catatan kepada kalian kemarin melalui buku yang saya foto, kemudian saya minta kalian mencatat. Nah, sekarang saya akan memberikan penjelasan tentang catatan yang sudah kalian catat kemarin. Untuk penjelasan saya ini, boleh kalian catat lagi, silahkan. Kalau tidak, juga tidak apa-apa, karena kemarin kalian sudah mencatat apa yang ada di buku. Namun, yang paling penting adalah kalian harus menyimak baik-baik penjelasan saya berikut, sehingga bila mana ada pertanyaan, kalian dapat mempertanyakannya di kolom komentar. Baik, kita akan masuk kepada bab baru, yaitu aturan sinus yang saya bilang. Sebelumnya di trigonometri, kita sudah mengenal ada seminimalnya 3 jenis aturan dalam trigonometri. Ada aturan sinus, kosinus, dan juga tangen. Nah, tapi di sini kita akan fokus membahas tentang sinus. Ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sangat sering membahas tentang sudut, dan sudut. Dan pada bab trigonometri, pembahasannya memang fokus pada segitiga, ya enggak? Karena trigonometri, masih ingat enggak artinya? Tri itu 3, gonometri itu perhitungan sudut. Nah, 3 perhitungan sudut itu hanya dapat terjadi pada segitiga. Namun pada realitanya nanti bisa dikembangkan menjadi segi 4 dan seterusnya. Tapi kita fokus pada segitiga. Nah, sebelumnya kalian tahu bahwa aturan sinus itu hanya bisa berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, namun lihat di sini saya menuliskan kata sembarang. Ya, artinya apa? Aturan sinus ini dapat berlaku pada segitiga apapun sebetulnya. Mau siku-siku, mau lancip, mau tumpul, mau apapun. Jadi sebenarnya saya sudah menuliskan di sini kan kata sembarang ya. Kata sembarang ini artinya kamu mau pakai segitiga yang bentuknya apapun boleh. Karena segitiga sembarang saja itu berlaku. Nah, apa sih segitiga sembarang? Segitiga sembarang itu adalah segitiga yang memiliki sisi yang tidak ada sama sekali. Seperti yang saya buat di sini, ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Lihat ya, kalau nyebut sisi, ingat dia pakai huruf kecil. Ya, jadi sisi A atau BC itu beda panjangnya dengan sisi B atau CA, ini B kecil, dan sisi C kecil atau AB. Jadi beda, tiga-tiganya beda panjangnya. Itu disebut segitiga sembarang. Dengan otomatis ketika sisinya berbeda, maka sudut-sudutnya pun akan berbeda. Besarnya akan berbeda pasti. Jadi sudut A, kalau yang kapital ini sudut, ya, ingat ya. Sudut A, sudut B, sudut C pasti berbeda. Nah, maka di sini berlakulah sebuah aturan sinus yang mana penjelasannya itu ada di buku, sudah kalian catat kemarin, yaitu bunyinya A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ya, A ini kan sisi A nih, A kecil, B kecil, C kecil, sisi B, sisi C, tolong diperhatikan baik-baik. Jangan sampai salah. Ya, saya sering menemukan siswa itu salah menuliskan huruf kapital dan huruf kecil. Dalam matematika itu sangat berpengaruh. Ya, kalau sin A ini artinya sudut A, sin B ini sudut B, sin C ini sudut C. Maka berlakulah rumus seperti ini. Nah, saya akan memberikan contoh soal yang paling simpel untuk kalian. Ya, yang paling simpel itu terjadi pada segitiga siku-siku. Ya, saya akan memberikan contoh. Semisal ada segitiga siku-siku. Ya, ini anggaplah ini siku-siku ya. Saya kasih tanda siku-siku di sini. Saya sebut A, B, dan C. Ya, saya bilang di sini ada segitiga siku-siku di mana panjang yang BC ini adalah 8, panjang AB itu 6, dan panjang AC itu 10. Semisal seperti itu ya. Terus saya dikasih tahu bahwa sudut B itu karena siku-siku berarti besarnya berapa? 90 derajat. Ya enggak? Nah, pertanyaannya adalah berapa sudut A? Besar sudut A. Kan tadi saya bilang ya, kalau huruf kapital itu artinya besar sudut. Ya enggak? Pertanyaannya adalah berapa besar sudut A? Nah, kalian cara menjawabnya seperti apa? Nah,
Pertama-tama, kalau ada bentuk segitiga seperti ini dengan ada sisi-sisinya diketahui, kalian harus tuliskan dulu, 8 ini apa sih? 8 itu kan ada di depan A, ya enggak? Maka dia A kecil. Kalau 10 itu apa sih? 10 itu ada di depan B kecil, berarti dia dia ada di depan B, maka dia B kecil. Kalau 6, ini 6 ya. Itu ada di depan mana? Di depannya C, berarti dia C kecil. Maka di sini kalian punya A kecil sama dengan 8, B kecil sama dengan 10, C kecil sama dengan 6. Kemudian kalian punya satu lagi informasi, yaitu sudut B besarnya 90. Berarti B sama dengan 90. Kalian tahu besar sudut C tidak? Tidak tahu, maka nggak usah ditulis. Yang ditanya adalah besar sudut A. Kalian punya A kecil, punya B kecil, punya B besar. Tapi kalian nggak punya C besar, maka yang ini nggak usah dipakai. Karena kalian nggak punya C besar. Fokuslah terhadap dua ini. Karena kalian bisa mencari tahunya dari sini. Nah, ini saya akan tuliskan cara menjawabnya. Kalian cukup tuliskan A per sin A sama dengan B per sin B. Kenapa begitu? Yang C-nya nggak usah ditulis? Nggak usah, karena kita nggak mencari C. Kita mencari A. Ya, di sini tinggal masukin aja A kecil. A kecilnya berapa? 8. Dibagi sin A. A besarnya berapa? Belum tahu, maka tulis aja A besar. Karena itu kan lagi kita cari. Ya nggak? Sama dengan B kecil. B kecilnya berapa? Oh, 10. Ya, dibagi sin B. Sin B, sin B, sin B. Oh, B-nya 90, Pak. Oke, berarti sin 90. Tinggal dikerjain aja. Berarti ini 8 per sin A sama dengan 10 dibagi sin 90. Berapa sin 90? Ya, 1. Ya, maka di sini kalau udah dapat, tinggal kita pindahin sin A-nya biar sendirian di sini. 10-nya kita pindahin ke bawah. Jadi kan kalau berubah nanti akhirnya jadi kayak gini. 8 per 10-nya pindah karena tadinya di atas, pindah jadi di bawah. Sama dengan sin A. Sin A-nya naik ke atas. Aduh, nggak kelihatan ya. Sin A dibagi 1. Satunya ini sebenarnya juga harus pindah ke sini. Tapi kan nggak ada artinya. 8 kali 1 tetap 8 kan. Berarti di sini sin A sama dengan 8 per 10. Nah, 8 per 10 itu berapa sih? 8 per 10 itu kalau dibagi, ya ternyata dibagi 2, 4, dibagi 2, 5. 4 per 5. Nah, berarti besar sudut A itu adalah, besar sudut sin A itu sama dengan 4 per 5. Tinggal dijawab 4 per 5. Sampai di sini jelas? Ya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.